ya, mengenai eh, pelayanan misi, ya, pelayanan misi Paulus bersama dengan Barnabas di dalam apa tugas panggilan mereka. Ya, kita lihat ya di sini ada beberapa nama wilayah kota yang dicatatkan di sepanjang dua pasal yang kita baca ini. Ada Seleukia, Salamis, Pamfos, Perga, Antioquia di Pisidia. Beberapa waktu lalu kita lihat ya ada dua kota Antioquia, ya, yang di Pisidia disebut di Pisidia, yang satu disebut Antioquia. Iconium, Listra, Derbe, dan kembali ke Antioquia, Antioquia, begitu ya. Nah, ini sedikit peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama. Kita bisa lihat bagaimana Paulus memulai dari Antioquia, lalu dia berkeliling ke 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 beberapa wilayah, begitu ya, lalu kembali ke Antioquia. Eh, Kembali lagi ke Antioquia. Jadi kita lihat ini adalah beberapa nama wilayah yang tadi disebutkan di dalam bacaan kita. Lalu kita kita juga melihat beberapa wilayah yang dia kunjungi terdapat peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, itu yang akan kita lihat lebih lanjut ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa kota di sepanjang perjalanan Paulus memberitakan Injil. Nah, uh, kita lihat di Salamis Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di rumah ibadah orang Yahudi. Di situ dituliskan Yohanes Markus menyertai. Kemudian di situ juga dituliskan ada sebuah peristiwa mereka berjumpa dengan Bar Yesus yang disebut dengan Elimas, dengan profesi sebagai tukang sihir dan disebut nabi palsu, tapi punya kedekatan dengan kawan punya kedekatan dengan Gubernur Sergius Pilatus. Nah, keterangan-keterangan ini memberi pemahaman kepada kita ya bagaimana uh, uh, Bar Yesus itu punya akses untuk mempengaruhi gubernur yang pada saat itu dikisahkan memiliki minat untuk mengenal lebih banyak terhadap pengajaran yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Kemudian Paulus menghadapi Elimas ini atau Bar Yesus ini dan lalu menyampaikan penghukuman Tuhan atasnya. Atas peristiwa yang terjadi kepada Bar Yesus itulah yang kemudian menjadi titik dasar ataupun menjadi sebuah pengalaman bagi gubernur untuk melihat ajaran Tuhan lalu menjadi percaya. Nah, di Antioquia di Pisidia, kita di sana juga diberi keterangan Yohanes pergi meninggalkan Paulus dan kembali ke Yerusalem. Lalu mereka juga melakukan pelayanan di rumah ibadat. Nah, di situ ada sebuah khotbah panjang yang yang disampaikan Paulus di rumah ibadat itu pada saat dia diberi kesempatan, begitu ya. Paulus menyerukan pertobatan dengan merujuk kisah keluaran nenek moyang sampai kepada peristiwa Kristus Yesus, supaya dari peristiwa yang panjang itu, dari pemberitaan itu, Paulus mengajak setiap orang untuk mempercayai Yesus sebagai utusan Allah, Sang Anak Allah, dan menghidupi pertobatan, supaya kemudian sejarah yang sudah mereka alami sebagai sebuah bangsa tidak dilakukan kesalahan yang sama pada saat mereka tidak taat ya kepada kehendak Allah. Jadi Paulus dalam khotbah yang panjang itu menguraikan ya bagaimana karya keselamatan itu digenapi dari mulai sejarah bangsa Israel sampai kepada kebangkitan Yesus. Nah, dari pemberitaan itulah kemudian dikatakan di sana banyak orang Yahudi yang mempercayai, lalu memberi kesempatan bagi Paulus untuk melakukan pengajaran yang serupa, pendalaman di hari Sabat berikutnya. Tetapi di sisi lain juga muncul iri hati kepada kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi lainnya, dan mulai berbantahan dengan Paulus. Jadi kita bisa lihat di sini mulai cikal bakal begitu ya, bagaimana pelayanan Paulus ini mendapat tantangan dari orang-orang Yahudi. Dan ini yang dalam beberapa PA yang lalu kita bisa melihat bagaimana memang selalu menjadi sebuah isu tentang
apakah kabar baik ini juga diberitakan kepada orang-orang non-Yahudi begitu ya. Dan dan kita bisa lihat sendiri ya bagaimana proses penegasan bagaimana kabar baik itu juga diberitakan bagi semua bangsa. Walaupun menghadapi tantangan yang demikian, penolakan yang demikian, Paulus dan Barnabas terus melanjutkan perjalanannya dan terus melaksanakan misinya memberitakan firman. Lalu mereka masuk ke beberapa wilayah, Iconium, Listra, dan Derbe. Di situ di situ ya, ya, di situ ketidaksukaan berlanjut ya, orang-orang Yahudi rupanya sampai mengikuti Paulus dan Barnabas dalam memberitakan firman, kemudian menghasut orang-orang dan orang-orang yang berpengaruh di kota itu, sehingga kemudian Paulus dan Barnabas juga mendapatkan penolakan sampai mereka dianiaya dan diusir. Tapi toh peristiwa dan pengalaman ini tidak menyurutkan mereka atau menghentikan perjalanan misi Paulus. Dia terus bersemangat memberitakan Injil ke kota lain, lalu terus mengajar di rumah ibadat dan walaupun menghadapi hambatan. Kemudian peristiwa ini ya, kemudian berakibat terpecah begitu ya, ada dua kelompok, orang-orang yang percaya kepada orang Yahudi dan orang-orang yang percaya kepada para rasul. Nah, pada akhirnya kembali mereka mengalami penyiksaan dan mereka tersingkir. Baru kemudian ada peristiwa penyembuhan orang lumpuh. Penyembuhan orang lumpuh, tetapi kisah penyembuhan orang lumpuh ini menarik karena kemudian orang melihat kepada Paulus dan Barnabas. Terjadi sebuah pemujaan kepada rasul yang dianggap sebagai titisan dewa karena mampu melakukan sebuah keajaiban ya. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang banyak kemudian bahkan para imam di kuil memberikan persembahan korban kepada para rasul. Tetapi inilah yang kemudian kita lihat sikap para rasul mengkritisi ya pemujaan yang mereka alami begitu ya, sehingga mereka meratap. Kita tahu sikap ratapan itu adalah sesuatu yang sangat dikenal oleh orang Yahudi sebagai bentuk penyesalan, pertobatan, rasa sedih, rasa duka begitu ya. Jadi Paulus melakukan hal itu sebagai rasa duka dia, rasa sedih dia bahwa pemberitaan itu telah disalahpahami menjadi pemujaan pribadi, apalagi kemudian menganggap mereka sebagai ilah yang perlu disembah. Jadi mereka berupaya mengkoreksi pemahaman yang tidak tepat pada saat itu, tapi toh tidak mudah mengubah pemahaman seseorang begitu ya. Tapi karena ada perpecahan yang terjadi sebelumnya, kita bisa lihat akhirnya mereka dianiaya dan diusir dari kota itu, tetapi misi dilanjutkan ya. Kita bisa lihat mereka kembali ke Antioquia dan mereka merefleksikan pengalaman pelayanan firman itu bersama dengan para murid-murid begitu ya. Di sana Paulus bersama dengan Barnabas merefleksikan perjalanan mereka di dalam pimpinan Tuhan, agar para murid juga mengalami kekuatan untuk terus bertekun di dalam iman dan memberitakan firman. Jadi Paulus dan Barnabas merefleksikan bagaimana mereka mempercayai Tuhan, lalu memberitakan kepada seluruh bangsa dalam wilayah yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas, dalam arti bukan saja kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka memberitakan kabar baik itu dan mereka menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka hadapi di dalam pemberitaan firman itu. Tetapi pengalaman itu justru membuat Paulus dan Barnabas mengalami sebuah penghayatan iman yang mereka bagikan kepada orang-orang di Antioquia, supaya mereka
tetap berpegang teguh kepada Allah ya. Lalu mereka juga tinggal menetap di sana dalam beberapa waktu, lalu mereka menata kehidupan berjemaat di situ ya. Mereka menetapkan para penatua di dalam doa begitu ya, dan menata bagaimana jemaat ini dapat terus berkembang dan menghidupi keimanan kepercayaan mereka kepada Allah. Ya, dan di situ kita bisa lihat mereka kembali berlayar, dan dikatakan di sana menceritakan pekerjaan Allah. Jadi kita akan terus melihat ya bagaimana Paulus bersama dengan Barnabas. Nanti kita lihat lagi sebuah kisah lain dengan Barnabas. Tapi kita lihat di fase ini bagaimana mereka mengajak setiap umat untuk menghayati panggilan hidup untuk memberitakan firman dengan segala konsekuensinya. Nah, ini yang kita bisa lihat bagaimana Paulus memberitakan firman. Ada sebuah kalimat pembuka di sana pada awal dari dua perikop ini dituliskan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Jadi pelayanan ini bukan pelayanan pribadi, dan itu nyata sekali pada saat mereka dipuja begitu ya, mereka dipuja orang memuliakannya, mereka kembalikan itu semua kepada Allah karena mereka meyakini bahwa panggilan untuk memberitakan firman itu adalah sebuah panggilan yang datangnya dari Tuhan, di mana Allah mempersiapkan mereka bukan saja secara mental mereka dipersiapkan, tapi juga secara pengetahuan mereka dibukakan bagaimana pemberitaan itu harus diberitakan, dan juga dengan sebuah keyakinan teguh bagaimana mereka tetap setia memberitakannya. Nah, reaksi terhadap pemberitaan memang jelas ya, kita lihat secara nyata dalam dua perikop ini ya, adalah orang yang menjadi percaya. Ada orang yang menjadi percaya, siapapun itu, entah orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, mereka percaya terhadap pemberitaan para rasul lalu menghidup di dalam pertobatan. Tapi juga ada orang yang menolak lalu membangun asumsi begitu ya. Kita bisa lihat ya, catatan yang diberikan kepada kita adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menghasut banyak orang, menolak pemberitaan Paulus dan Barnabas, kemudian menggiring opini masyarakat sehingga penolakan itu terjadi. Jadi orang menolak itu bisa banyak kemungkinan, baik secara personal, saya tidak percaya terhadap apa yang kamu beritakan, tapi bisa juga bahwa saya yang tidak percaya ini mempengaruhi orang lain untuk tidak percaya ya. Itu yang juga dilakukan oleh orang-orang yang memilih untuk tidak percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi kita bisa lihat di sana dituliskan bahwa dasar penolakan orang Yahudi itu bukan isi pemberitaan. Jadi khotbah yang panjang yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas mengenai karya keselamatan Allah itu justru menarik perhatian orang Yahudi untuk membahas lebih lanjut, untuk mengenal lebih lanjut. Tetapi mulai muncul konflik karena kemudian orientasinya personal gitu ya. Bagi orang Yahudi ini muncullah rasa iri hati karena banyak orang yang mengikuti ataupun menjadi memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas. Jadi ya, persoalannya iri hati terhadap kepopuleran begitu ya, atau terhadap apa yang dialami Paulus dan Barnabas sebagai seorang pengajar yang didengar dan makin banyak orang yang mendengar dan mengikuti dia. Jadi isunya memang adalah soal kepentingan personal bagi orang-orang Yahudi yang menolak Paulus dan Barnabas. Kita tidak melihat pokok pengajaran itu menjadi perdebatan dalam penolakan itu, sekalipun pasti itu menjadi salah satu isu ya, bagaimana mereka tidak mempercayai apa yang diberitakan oleh Paulus dan Barnabas. Lalu kita bisa lihat hambatan yang dialami oleh para rasul
itu dihadapi gitu ya. Jadi kayak misalnya Bar Yesus ya, seorang nabi dituliskan sebagai tukang sihir dan nabi palsu, itu dihadapi oleh Paulus dan Barnabas begitu ya. Mereka kemudian menghukum, menyampaikan hukuman. Tentu hukuman itu bukan datangnya dari kuasa Paulus ya, tetapi Paulus menyampaikan apa yang menjadi kuasa milik Allah begitu ya. Jadi kemudian mereka menghadapi Bar Yesus, menghukum tidak dapat melihat begitu. Jadi ada hambatan yang dihadapi oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka mendapati tantangan. Tapi ada hambatan yang dikesampingkan begitu ya. Dituliskan di sana mereka menyingkir dan menebaskan debu ya. Kita tahu ya arti menebaskan debu ini juga pernah terjadi pada saat Pak Yesus mengutus para muridnya masuk ke kota-kota begitu ya. Kalau mereka menolakmu, tebaskanlah debu dari bajumu begitu ya, kasutmu. Nah, itu juga dilakukan oleh Paulus. Jadi pada saat hambatan dialami oleh Paulus, ya ada yang dia hadapi, ada yang dia lihat oh lebih baik menyingkir saja dan mereka menebaskan debu, tapi misi tetap terus dijalani. Hambatan lain yang dihadapi adalah seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pemujaan terhadap diri. Jadi sebenarnya popularitas dan pemujaan diri itu adalah hambatan. Buat manusia itu keuntungan ya, kalau ada orang yang memuja saya atau kemudian seakan-akan bergantung semuanya harus dengan saya begitu ya, rasanya orang nggak bisa hidup tanpa saya begitu ya, itu dicari oleh orang saat ini gitu ya, atau bukan saat ini saja gitu ya, orang seringkali mau ingin menempatkan dirinya menjadi pusat perhatian begitu ya, dalam segala hal. Popularitas itu sebabnya juga kita bisa salah satu godaan iblis kepada Yesus kan popularitas. Karena manusia selalu ingin mendapatkan pemujaan, tapi kita bisa lihat bagaimana hambatan itu disadari oleh Paulus dan Barnabas, lalu ia meratapi dan menolak pemujaan diri agar dia kembali kepada yang pertama, bahwa ini misi Allah bukan misi pribadi. Sehingga yang dilakukan oleh Paulus itu selalu dalam perjalanan misinya untuk memberitakan Injil, belajar untuk terus-menerus berproses memurnikan motivasi, lalu mengelola pengalaman ya, pengalaman-pengalaman mereka menjadi sebuah dasar bagi mereka untuk memberitakan Injil, bukan saja sesuatu yang terjadi di masa lalu, tetapi apa yang mereka hidupi di masa kini sebagai para pelayan Kristus begitu ya, meneguhkan apa yang menjadi misi yang harus diberitakan kepada dunia. Itu yang membuat mereka terus mengalami bertekun dalam pelayanan ya. Hambatan terlebih lagi ya, hambatan selalu dapat menjadi alasan bagi kita untuk berhenti mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetapi ketika Paulus selalu berpusat kepada Allah di sebuah proses pengalamannya, kita bisa lihat itulah yang membantu ataupun Paulus dan Barnabas memproses dirinya untuk terus melakukan pelayanan ini dengan ketekunan dan kesetiaan, sekalipun untuk itu mereka menghadapi tantangan dan hambatan. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita, apa sih sebenarnya kemudian ketika kita melihat perjalanan pemberitaan Injil ya, perjalanan misi Paulus dan Barnabas mengelilingi kota ini, tentu menjadi sejarah bagi kita bahwa Injil itu diberitakan ya, pernah diberitakan di banyak tempat di masa lalu, dan sejarah itu terus berlanjut sampai saat ini, yaitu Injil terus diberitakan. Nah, tapi kita juga perlu melihat kalau bahwa tanggung jawab memberitakan Injil itu sebenarnya apa gitu, apa yang mau kita beritakan begitu ya. Tentu di masa kini kita perlu melihat, mungkin ini dulu ya. Kita perlu melihat ya bagaimana
pemberitaan itu adalah tanggung jawab kita sampai masa kini. Bukan hanya menjadi tanggung jawab para rasul ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, dan kemudian terbentuklah, mulai terbentuk secara mapan struktur kehidupan berjemaat dalam gereja, dalam pengajaran dogma dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dimulai dari para rasul itu terus bertumbuh, dan bertumbuh itu kemudian menjadi tugas kita untuk terus melanjutkannya. Jadi kita pun sebenarnya diutus Tuhan untuk memberitakan. Tapi mungkin pertanyaan, kalau saya diutus Tuhan untuk memberitakan, ya tentu punya konteks ya. Kalau Paulus kita bisa lihat dari satu kota ke kota lain memberitakan dan seterusnya. Lalu sebenarnya apa sih yang kita beritakan begitu ya? Apa yang mau kita katakan dalam memberitakan Injil? Tentu yang ingin kita beritakan adalah kabar baik, yaitu karya keselamatan Kristus. Nah, untuk itu dalam pemberitaan kita perlu mengenal teks ya, teks-teks Alkitab, teks-teks kita itu bersumber kepada Alkitab gitu ya. Kita percayai bahwa Alkitab itu adalah firman firman Tuhan, dan pengajaran kita itu didasari di dalam teks-teks itu, lalu kita membangun pemahaman-pemahaman pengajaran tentang pokok-pokok ajaran Kristiani gitu ya. Maka dalam pemberitaan ya dasarnya teks gitu untuk mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi kalau kemudian mendalami teks hanya sampai berhenti kepada apa sih yang terjadi, ya itu sebenarnya belum sebagai tuntas sebagai sebuah bentuk pemberitaan gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa dulu ada sebuah peristiwa yang dikerjakan Allah di masa lalu, tentu itu menjadi dasar bagi kita untuk mengenal apa yang kita yakini, bahwa Tuhan menggenapi janjinya memberikan karya keselamatan begitu. Dan ketika teks itu kita pahami, kita perlu kemudian apa yang dari teks ini yang memberikan dasar pengajaran buat kita gitu ya. Dasar pengajaran apa yang mau kita kenal di dalam teks yang kita baca. Itu yang menjadi isi pemberitaan kita. Lalu juga kemudian kita juga belajar ya, dan belajar mengenal tentang sejarah, dogma dan ajaran gereja begitu ya. Karena pengajaran ini sudah melewati sebuah proses yang panjang untuk kemudian didalami, ditelaah, dipelajari, dikonstruksi begitu ya, menjadi sebuah dasar bagi kita bersama-sama sebagai orang Kristen menerjemahkan arti karya keselamatan Kristus dalam semua laku kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan laku itu juga dihidupi sebagai dalam sebuah persekutuan kita sebagai sebuah gereja ya. Jadi kalau dasar pengakuan Yesus itu adalah juru selamat, karya keselamatan Allah sudah digenapi, itu punya efek, punya pengajaran itu dalam sejarah dan kehidupan bergereja itu mempengaruhi bagaimana kita menata diri gitu ya. Lalu muncul banyak sejarah-sejarah gereja ataupun dogma gereja yang membangun apa sih artinya memercayai Yesus sebagai juru selamat, yaitu diterjemahkan dalam ritual-ritual kita, dalam pengajaran kita, dalam konteks-konteks kita melihat kehidupan, tantangan dan seterusnya. Lalu tentunya pemberitaan juga terkait dengan refleksi. Jadi bukan sekedar kognitif tapi juga afektif gitu ya. Karena kalau sekedar kognitif sebagai pengetahuan tidak sampai kepada afektif, yaitu sebuah perjumpaan personal yang membuat kita mengenal lebih dalam, maka pemberitaan itu sekedar ya sampai di titik pengetahuan begitu ya. Walaupun saya tidak ingin mengatakan sia-sia gitu ya, tidak tentunya, karena setiap firman yang diberitakan itu kita percayai bertumbuh begitu ya, dan orang juga punya porsi untuk memberi ruang bagaimana firman itu bertumbuh. Tetapi pada saat kita melakukan pemberitaan yang menjadi tugas kita di masa sekarang, kita juga perlu berefleksi ya, berefleksi bagaimana firman itu bukan saja kita ketahui, kita mengerti, tetapi
Tetapi bagaimana firman itu juga kita hidupi dan bagaimana kita mengimani itu afeksi, ya. Dan itulah yang kita beritakan di dalam pemberitaan Injil. Jadi kalau kita mempercayai tugas memberitakan Injil itu juga menjadi tugas kita di masa kini, maka kalau kita bertanya lalu apa yang mau saya katakan kepada orang lain sebagai misi memberitakan firman, ya mari kita melihat sumbernya kepada teks, kelola itu menjadi bentuk ajaran, kita menghargai proses yang panjang dalam pengajaran dalam kehidupan bergereja, kemudian kita merefleksikan dan kita lihat bagaimana pengakuan Yesus adalah juru selamat itu punya pengaruh yang besar mengubah kehidupan, dan itu yang dicerminkan oleh gereja untuk diperjuangkan di dalam pelayanannya. Nah, uh, perlu kita sadari pemberitaan di masa kini, ya, masa modern ini punya tantangannya tersendiri, ya. Tentu tantangan itu punya irisan, begitu ya, irisan kesamaan, ya. Irisan kesamaan apa sih? Ya, ada orang yang tidak tahu, perlu tahu, ada orang yang sudah tahu, pilih tidak percaya, ada tantangan ajaran-ajaran agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain, itu irisan di sepanjang firman ini akan diberitakan. Kita juga lihat itu dialami oleh para rasul, bukan? Tapi ada konteks-konteks di masa kini yang perlu kita pertimbangkan lewat pemberitaan, ya, konteks di mana kita hidup, misalnya di negara kita di Indonesia dengan konteks pluralisme agama, begitu ya, atau juga konteks manusia modern, gitu ya. Bahwa bagi manusia modern secara kognitif tuh menjadi sebuah pertanyaan yang juga menjadi sebuah isu, ya. Sebenarnya kita bisa lihat misalnya anak-anak muda sekarang menjadi agnostif, apa kok anak eh, mereka percaya Tuhan tapi nggak percaya agama, gitu ya. Ya, walau ditanya bahwa eh, apa eh, kamu tahu nggak, yakin nggak ada Tuhan? Oh ya tahu, gitu ya. Tapi beragama tuh nggak penting, nggak perlu, begitu ya. Bahwa tahu ada kuasa yang lebih besar cukuplah. Lalu kita juga bisa lihat bagaimana ada orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, gitu. Yang bagi saya nggak ada Tuhan kok dalam hidup ini, ya. Jadi itu tantangan kita. Walaupun zaman dulu pasti juga ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak percaya ada kuasa lain, itu sudah ada, gitu ya. Kita bisa lihat, nah ini juga menjadi tantangan kita di zaman sekarang. Kalau kita mempercayai kita diberi ketakan, dipercaya di Allah, diberi tanggung jawab untuk memberitakan firman, kita berhadapan dengan situasi masa kini, ya, tantangan kognitif kita, begitu ya. Bagaimana kita memberitakan, apa sih yang mau kita beritakan, pembebasan apa yang mau kita beritakan kepada dunia ini, apa yang mau kita tawarkan kepada dunia. Tentu ini bukan marketing, ya. Kita bukan sedang marketing menjual barang. Saya mau jual ini, kamu bisa beli nggak? Bukan, tetapi berita kabar baik apa yang dibutuhkan oleh dunia di masa kini. Maka bagian kedua saya bilang, sebenarnya apa yang mau kita tawarkan kepada dunia yang sedang berhadapan dengan kemelut dan tangan-tangan hidup. Kadangkala konsep keagamaan itu diperjumpakan dengan kebutuhan materialistis, gitu ya. Kalau saya percaya Tuhan, emang hidup saya baik. Kalau saya percaya Tuhan, memang kemudian semua-semuanya akan lancar, gitu. Jadi manusia modern seringkali mensejajarkan Tuhan itu sebagai sumber pemenuhan materialis, apa namanya, segala satu yang sifatnya kebendaan yang memuaskan keinginan diri. Makanya ada teologi sukses. Uh, Padahal kita melihat jauh dari itu, lebih dari itu, begitu ya. Bahwa apa yang kita tawarkan kepada dunia di tengah segala kemelutnya, bagaimana kita memperjuangkan hidup, bagaimana kita menempatkan hidup bersama dengan orang lain, bagaimana kita mengelola tanggung jawab, itu kan sebenarnya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar soal berapa banyak yang akan dipenuhi Tuhan dari kebutuhan kebendaan saya, begitu ya. Bagaimana saya menghayati peran saya dalam usia, dalam umur yang Tuhan percayakan, itu sebenarnya adalah sebuah nilai-nilai yang kita tawarkan kepada dunia di tengah kemelut ini, supaya kemudian orang bisa lihat bahwa tujuan hidupnya itu
lebih besar dari apa yang dia pikirkan tentang banyak hal dalam hidup ini, apalagi yang sebatas kebendaan. Sebab tantangan nilai hidup manusia modern itu banyak kehilangan nilai mendasar dalam hidup sehingga kemudian mengalami kehampaan. Itu sebabnya kita juga bertemu dengan sebuah data statistik yang menyedihkan, misalnya angka bunuh diri, ya kematian karena bunuh diri ya semakin tinggi, anak-anak yang kehilangan pemahaman orientasi hidup begitu ya, sehingga idolatri, idola sih oke gitu, tapi kalau udah idolatri begitu, pemujaan, nah, itu yang kemudian kita bisa lihat ada sesuatu yang dicari oleh manusia sebenarnya di segala zaman, dan ketika dia tidak menemukan, dia mengalami kehampaan gitu, yang pasti juga kebendaan tidak akan memenuhi kebutuhan esensial itu gitu ya. Banyak orang yang secara ekonomi cukup, tapi dia mengalami kehampaan karena nilai esensial dalam hidup manusia itu tidak akan bisa dipenuhi oleh kebendaan begitu. Ada sebuah nilai yang lebih besar yang membuat orang merasa penuh dalam hidupnya ya, dan itulah yang ditawarkan, yang diberikan, yang kita beritakan dalam pemberitaan Injil ya. Bagaimana manusia-manusia modern ini boleh mengenal nilai-nilai mulia, nilai-nilai kudus, nilai-nilai yang berharga, yang kemudian nilai-nilai itu akan menjadi horizon pandangan hidup mereka untuk membuat segala sesuatu menjadi berbeda, bekerja berbeda, hidup berumah tangga berbeda, melakukan apapun berbeda melalui horizon nilai di dalam Kristus gitu ya. Lalu tantangannya adalah bagaimana liturgi ritual menjadi liturgi kehidupan. Dalam hal ini pemberitaan kita tuh bukan hanya bagaimana kita mengajak penghayatan iman itu tak berhenti kepada ritual berdoa, puasa, bergereja begitu ya, melayani. Tapi bagaimana ritual itu dihidupi dalam keseharian. Dan itu menjadi tantangan. Firman Tuhan itu sejauh mana menjawab pergulatan-pergulatan saya dalam kehidupan seharian. Kan ironis ya, kalau kita bisa lihat menjadi sebuah sebuah apa ya, cerminan orang-orang yang sibuk bekerja itu seakan-akan nggak butuh Tuhan, dalam tanda kutip ya. Maksudnya begini, ya lalu mereka memisahkan dunia dalam konsep hidup hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saya apa namanya, ya sudah saya percaya sama Tuhan ya, sejauh ini saya bergerejalah, berdoalah, nggak lupalah di situ. Tetapi kemudian itu menjadi tidak punya kait mengait kalau saya lagi kerja, kalau saya lagi menyelesaikan persoalan, sehingga kemudian orang akan bertanya, lalu apa apa relevansinya penghayatan iman saya di dalam pekerjaan ini, di dalam pergulatan ini. Mungkin itu juga yang menjadi isu bagi anak-anak muda ya, untuk melihat seringkali kemudian melihat bagaimana menemukan Tuhan dalam marketplace begitu ya, dalam dunia pekerjaan, dalam tempat saya hidup gitu. Pada saat mereka tidak bisa menemukan itu, mereka nggak melihat sebuah relevansi dari sebuah keyakinan iman yang perlu mereka jaga dan pelihara. Maka pemberitaan adalah cara bagi kita untuk mengatakan Yesus pun bisa dijumpai di marketplace begitu. Yesus pun ada di situ di dalam warna-warna kerjamu ya, yang kita geluti, sehingga sebenarnya setiap orang dapat melihat itu di dalam kerangka penghayatan iman mereka. Maka pemberitaan itu harus memberi ruang bagi setiap orang, pertama memahami, lalu mengerti, mempertimbangkan dan memutuskan.
Ya, jadi ini ruang bagi setiap orang, termasuk kita, di dalam proses pemberitaan untuk berproses, ya. Bukan saja mengerti, begitu ya, mengerti tetapi bukan saja ya mengerti tetapi mengalami, karena mengalami itu berarti memercayai, gitu ya. Lalu kemudian dia mulai mempertimbangkan dari apa yang dia alami dan dia mengerti, dia pertimbangkan di dalam kehidupannya. Lalu dia memulai memutuskan untuk menghidupi apa yang diimani begitu. Nah, bagi pemberita apa yang perlu di apa namanya di dipersiapkan begitu ya, dipahami atau dimengerti. Kita sebagai pemberita ya, karena saya mempercayai setiap orang Kristen itu adalah pemberita, pembawa berita yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini dalam konteksnya, dalam situasinya, dalam kondisinya. Jadi kita ini pemberita begitu ya. Maka sebagai pemberita kita perlu menyadari pimpinan Roh Kudus. Itu secara sangat indah disampaikan oleh Paulus dan Barnabas gitu ya. Ini bukan soal ambisi pribadi untuk menunjukkan saya ini orang pintar atau saya ini orang kudus yang sudah disapa Tuhan begitu dengan pengalaman supranatural, bukan gitu. Tapi ini karena Tuhan meminta gitu. Jadi setiap pemberita, setiap orang di antara kita menyadari bahwa tugas pemberitaan itu adalah tugas yang dipercayakan kepada kita, dan kalau itu dipercayakan kita lakukan juga dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi menyadari pimpinan Roh Kudus. Jadi bukan misi personal. Pemberita itu pelaku. Ya, kita pemberita itu pelaku, ya, pelaku yang juga belajar dan berproses. Artinya pengetahuan kita bertambah. Jadi jangan kemudian juga mengatakan tunggu pengetahuan lengkap baru memberitakan. Enggak, pengetahuan kita juga bertumbuh ya, bertumbuh seiring dengan pemahaman kita untuk mengerti pengalaman hidup kita gitu. Jadi kita ini pemberita tapi juga pelaku dari apa yang kita beritakan, sekaligus kita belajar dan berproses di sana gitu. Bahwa saya salah pasti. Jadi jangan menganggap pemberita itu tidak salah begitu ya. Pemberita bisa salah pasti begitu ya. Pemberita dikoreksi ya pasti gitu ya. Kita bisa lihat misalnya contoh yang sudah kita lihat bagaimana dulu dipahami Injil itu hanya untuk orang Yahudi, tapi Allah membuka pikiran juga bukan kepada orang Yahudi, kepada semua bangsa. Itu kan sesuatu yang dikoreksi, dipahami, lalu dikoreksi, lalu disempurnakan untuk memahami lebih lanjut, sehingga sebenarnya proses belajar itu berlangsung seumur hidup, sebab kadangkala lewat pengalaman-pengalaman tertentu pemahaman kita tuh dibentuk Tuhan menjadi lebih baik daripada di masa yang lalu. Jadi kita sebagai pemberita adalah juga pelajar yang pelaku yang juga belajar dan berproses. Itu sebabnya sebagai pemberita jauhkan dari kita adalah sikap menghakimi gitu ya. Karena justru karena kita dengan rendah hati mau belajar, sehingga kemudian kita selalu berproses di dalamnya. Nah, relasi pemberita dan yang mengutus tuh harus dijaga ya. Kak, ini menjadi apa ya, menjadi sebuah apa ya yang digarisbawahi misalnya kepada kami para pendeta sebagai yang juga menghayati panggilan hidupnya untuk memberitakan Injil gitu ya. Bagaimana kami juga eh, bukan hanya memberita secara kognitif, tetapi juga sebagai afektif, di mana kami juga mengalami sentuhan Tuhan supaya kita nggak apa nggak kering gitu ya. Kita bertumbuh bersama. Jadi relasi pemberita dengan yang mengutus itu harus dijaga supaya pada saat kita menghadapi godaan, sama seperti godaan yang dialami oleh Barnabas dan Paulus dipuja, kita juga jadi alert gitu ya. Karena itu godaan pemberita, ketika seorang pemberita menjadi populer, menjadi terkenal, lalu orientasi bergeser dari Tuhan kepada dirinya, relasi pemberita dengan yang mengutus yaitu Allah itu membuat kita menjadi peka dan mengatakan, oh ini udah nggak bener gitu loh, kok jadi ke saya, kok bukan kepada Tuhan ya. Kepekaan-kepekaan itulah yang perlu diasah, dipelihara, dijaga oleh para pemberita, sehingga relasi para pemberita dengan yang mengutus itu harus dijaga di dalam sebuah ketaatan, di dalam sebuah
ketekunan dalam kehidupan keseharian. Pemberita harus memiliki kerendahan hati ya, karena orang belajar itu perlu rendah hati. Orang yang nggak mau belajar tuh merasa diri lebih hebat dari orang lain, ya pasti kesombongan itu yang membuat kita nggak mau denger orang lain gitu ya. Atau mungkin kita menjudge orang lain, ah lu nggak lebih pintar dari saya kok gitu ya. Itu kita harus memiliki sikap kerendahan hati untuk mendengar, karena kita pun bisa mendapatkan firman Tuhan dari berbagai macam orang dengan latar belakangnya. Dan kita perlu punya kasih yang meluap. Ya, kasih yang meluap itu karena apa? Kita akan bertemu dengan orang-orang seperti Bar Yesus. Kita akan bertemu dengan orang-orang seperti orang-orang Yahudi. Kita akan bertemu dengan situasi di mana kita difitnah dan orang menghasut tentang kita begitu ya. Hanya dengan kasih yang meluap itulah yang menjaga kita untuk tetap setia melakukan pemberitaan itu. Tentu dengan hikmat juga ya, sehingga kita bisa bertekun. Hikmat itu yang membuat kita ini mau diterusin atau dihadapi jalan terus, atau bertahan atau apapun begitu ya dengan situasi-situasi kita. Kita butuh hikmat itu sebagai pemberita ya. Dan kerendahan hati, kasih yang meluap, hikmat dan ketekunan kita kita dapat peroleh dalam pemenuhan di dalam anugerah kasih Tuhan pada saat kembali lagi kita memelihara relasi kita dengan Allah yang mengutus kita. Nah, pemberita itu perlu rekan sepelayanan. Kita lihat ya beberapa bacaan kita kali ini, Paulus didampingi Yohanes, Paulus dan didampingi Barnabas, Barnabas bersama dengan Paulus begitu ya. Dan kemudian dalam pelayanan-pelayan yang lain, Paulus dan kita bisa lihat para rasul juga melibatkan yang lain. Jadi pemberita itu selalu butuh rekan sepelayanan. Hal yang paling menarik di sini adalah kita lihat Yesus sendiri misalnya ya, ketika dia memberitakan kabar baik yang adalah dirinya itu, dia memanggil 12 para murid rekan sepelayanan. Ketika para murid diutus Tuhan pada saat Yesus ada, Yesus mengutus dua-dua gitu, nggak sendiri-sendiri tapi berdua-dua begitu. Pada saat Yesus terangkat dari sorga, Yesus mengutus seluruh muridnya untuk memberitakan Injil begitu ya. Dan kita bisa lihat bagaimana para murid menjadi sebuah persekutuan dengan dinamikanya untuk saling menguatkan begitu ya. Jadi pemberita itu butuh rekan sepelayanan. Bagaimana kita juga bertumbuh bersama-sama sebagai rekan sepelayanan. Dan itu yang bisa saya sampaikan kepada kita saat ini. Pada saat kita melihat kisah perjalanan penginjilan Paulus dan Barnabas dan wilayah-wilayah tertentu di Injil begitu ya. Semoga kita bisa melihat bagaimana perjalanan Paulus ini juga menjadi perjalanan kita sebagai orang percaya di masa kini untuk terus memberitakan Injil, kabar baik bagi manusia di tengah pergulatan dalam kehidupan kita di tengah dunia saat ini. Itu yang apa yang mau saya sharekan. Sebentar saya akan tutup.